Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irwan Wahyudin di channel Irwan Official. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Nah, kembali lagi bersama saya untuk menghibur atau memberikan informasi kepada teman-teman sekalian. Namun pasti ada teman-teman sekalian yang baru menonton dari channel YouTube saya ini. Lalu apa sih tujuan saya membuat channel YouTube ini? Tujuan saya membuat channel YouTube ini yang pertama adalah untuk memberikan informasi maupun pembelajaran-pembelajaran agar bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat di sekitar kita. Itu adalah contoh salah satu tujuan saya membuat channel YouTube ini. Dan kali ini saya ingin membuat video mengenai presentasi saya untuk memberikan pembelajaran. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari saja kita masuk ke materi presentasinya. Namun sebelum saya memulai, izinkan saya untuk mengingatkan kepada teman-teman sekalian agar bisa mensubscribe, like, dan komen dari channel YouTube saya, yaitu Irwan Official. Itu adalah channel YouTube saya. Dan jangan lupa untuk memfollow IG saya, yaitu Irwan_ID17. Itu adalah akun Instagram saya agar tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload nanti. Nah, mari saja kita masuk ke materi pembelajarannya. Cikicus. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke materi pembelajaran mengenai asuransi. Pasti teman-teman tidak asing yang namanya asuransi. Dan sudah mengetahui juga apa sih dimaksud asuransi. Yang bisa didefinisikan adalah pertanggungjawaban atau jaminan. Betul nggak teman-teman? Itu adalah definisi yang kita ketahui. Namun agar lebih jauh lagi, maka saya ingin memberikan presentasi mengenai asuransi ini agar bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari kita semua. Nah, sekarang kita masuk ke materi pembelajarannya tentang asuransi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asuransi adalah pertanggungjawaban atau perjanjian antara dua pihak yang dimana pihak satu berkewajiban untuk membayar iuran dan pihak yang lain memberikan jaminan sepenuhnya kepada yang membayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak tersebut, dan agar barang yang dimilikinya sesuai dengan perjanjian yang dibuat bersama. Itu adalah pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan ada juga pengertian mengenai undang-undang. Menurut Undang-Undang Bab 9 Pasal 246 Undang-Undang Hukum Dagang atau bisa disingkat dengan KUHD mendefinisikan asuransi adalah suatu pertanggungjawaban atau suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk diberikan penggantiannya kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diterapkan atau yang diharapkan yang mungkin terjadi karena peristiwa yang tidak tertentu. Itu adalah pengertian dari undang-undang. Ada pula pengertian dari Undang-Undang Dasar. Pengertian Undang-Undang Dasar nomor 40 tahun 2004 tentang perasuransian. Asuransi didefinisikan sebagai perjanjian antar dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk yang pertama memberikan penggantian kepada petanggung dan pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
Dan yang kedua adalah memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tak bertanggungjawaban dan pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada imbalan pengelolaan dana. Itu adalah pengertian asuransi menurut undang-undang. Nah, ada pula fungsi-fungsi dari asuransi ini. Itu fungsi yang pertama adalah mengalihkan risiko. Fungsi yang kedua yaitu sebagai investasi. Fungsi yang ketiga yaitu perlindungan sebagai premi yang dibayarkan. Fungsi yang keempat adalah rugi resiko kebangkrutan. Dan fungsi yang kelima adalah membantu perbaikan ekonomi nasional. Itu adalah beberapa fungsi asuransi dan akan kita bahas satu persatu. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi dari asuransi. Yang pertama yaitu mengalihkan risiko. Salah satu fungsi utama dalam asuransi adalah mengalihkan risiko dari masalah yang ada. Misalnya, ketika kita mengalami peristiwa yang merugikan atau berada dalam posisi yang sulit, maka kamu bisa mengajukan klaim atau mendapatkan ganti rugi dengan adanya asuransi tersebut. Dengan begitu, resiko yang dihadapi akan jauh lebih ringan dibanding atau tidak memberatkan diri kita masing-masing. Itu adalah salah satu fungsi yang pertama. Yang kedua yaitu sebagai investasi. Salah satu fungsi yang dialihkan asuransi adalah asuransi juga bisa dijadikan sebagai sarana investasi. Hal ini karena dana yang dihimpun dari pemilik asuransi akan dikembangkan oleh perusahaan asuransi. Apabila ada suatu hal yang terjadi, maka di masa yang akan mendatang, kamu bisa memanfaatkan dana asuransi yang sudah ada. Yang ketiga yaitu perlindungan sesuai premi yang telah dibayarkan. Untuk pengertiannya yaitu premi yang dibayarkan setiap bulannya oleh pemilik asuransi adalah jaminan bagi pemilik jika suatu mengalami peristiwa yang merugikan. Dalam artinya segala resiko yang terjadi akan diakuisasikan dengan premi yang kamu bayarkan setiap bulannya. Misalnya, untuk asuransi kesehatan, premi yang dibayarkan setiap bulannya nanti akan digunakan ketika pemilik asuransi jatuh sakit sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya lain untuk pengobatan. Namun perlu diketahui jika pertanggungjawaban perusahaan asuransi akan berbeda-beda setiap bulan pemilik asuransinya, dikarenakan setiap pemilik asuransi membayar premi dengan jumlah yang berbeda sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimiliki oleh suatu yang dijaminnya. Fungsi yang keempat adalah melindungi resiko kebangkrutan. Ada berbagai macam produk asuransi. Salah satunya adalah asuransi perlindungan usaha. Jenis asuransi ini cocok bagi perusahaan perintis. Dengan memiliki asuransi, pengusaha bisa melindungi usaha dari resiko kebangkrutan yang bisa terjadi. Yang fungsi yang kelima adalah membantu perbaikan ekonomi nasional. Asuransi juga memiliki andil terhadap perekonomian nasional. Seiring dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi, maka taraf hidup masyarakatnya juga akan semakin baik. Dengan begitu pula, maka jika kamu sudah memiliki asuransi, maka kamu telah berperan memajukan perekonomian dalam negeri dan menghasilkan dan kamu nikmati untuk kehidupan kita masing-masing. Itu adalah contoh beberapa fungsi dari asuransi. Nah, sekarang ada beberapa macam jenis asuransi. Untuk jenis asuransi yang pertama adalah asuransi jiwa. Yang kedua yaitu asuransi kesehatan. Yang ketiga adalah asuransi mobil. Yang keempat asuransi motor. Yang kelima asuransi kecelakaan. Yang keenam asuransi pendidikan. Dari keenam ini bisa dilihat produk-produknya.
Yang pertama adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa contoh produknya adalah Jiwasraya ataupun FIF. Yang kedua, asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan yang paling kita kenal adalah BPJS Kesehatan. Yang ketiga yaitu asuransi mobil. Asuransi mobil contohnya adalah Adira, dan asuransi motor juga ada namanya Adira. Yang asuransi kecelakaan yaitu ada namanya BPJS Ketenagakerjaan maupun kecelakaan. Dan asuransi pendidikan ada banyak, biasanya ada di dalam pendidikan atau di dalam kesekolahan. Itu adalah beberapa macam produk asuransi. Dan ada lagi asuransi properti, asuransi kebakaran, asuransi perjalanan, asuransi bisnis, asuransi kredit, dan asuransi kelautan. Ada pula asuransi pensiun, asuransi infrastruktur atau konstruksi, asuransi pertanggungjawaban gugat, asuransi hutang, asuransi sosial, dan yang terakhir adalah asuransi syariah. Biasanya ada di perbankan syariah dan lain sebagainya. Ini adalah macam-macam dari asuransi. Nah, yang tadi telah saya sampaikan beberapa materi mengenai asuransi. Dari begitu banyaknya materi pengertian dari asuransi tersebut, saya ingin menyimpulkan bahwasannya asuransi adalah bentuk perlindungan finansial yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi kepada individu atau entitas bisnis. Tujuan utama asuransi ini adalah untuk melindungi dari resiko keuangan yang mungkin timbul akibat kerugian, kecelakaan, atau kejadian yang tidak terduga lainnya. Ini adalah kesimpulan yang telah saya simpulkan dari materi yang saya sampaikan tadi. Nah, dari saya cukup sekian. Bila ada perkataan atau perbuatan yang dapat menyinggung hati teman-teman sekalian, dari saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup presentasi ini, untuk teman-teman sekalian agar bisa subscribe, like, and comment dari channel YouTube saya, agar bisa atau agar tidak tertinggalan dari video-video yang akan saya upload nanti dan bisa bermanfaat bagi kehidupan kita masing-masing. Dari saya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nanti. Cekicus.